Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi Edi Selalu di Hati. Hari ini saya kebetulan sekali ketemu dengan Sekretaris Umum Taekwondo Jawa Tengah. Kita perkenalkan Mas Agus Supriyadi ya. Betul, Mas Agus. Gimana Mas? Selamat siang. Oke, Mas Agus ini mumpung ketemu kita ngobrol-ngobrol tentang Taekwondo Jawa Tengah ya. Ya. Nah, kalau tidak salah kemarin dapat 4 emas di PON Papua ya? Ya, 4 emas, 6 perak, 5 perunggu. 6 emas, 4 perak, 4 emas, 6 perak, 35 perunggu. berarti totalnya 14 medali. Ya. 14 medali itu berangkat berapa atlet Mas? Yang berangkat kemarin itu kita ada 20 atlet ya? Atlet. Atlet. Dalam hal ini diwakili ada Kyorugi, ada Pomse. Jadi kalau Pomse itu kan ada perorangan, ada peregu. Oh, perorangan Jadi beregu. ada perorangan peregu. Itu gini, kan sekaligus pemerintah Ya. belum banyak, termasuk saya sendiri jenis-jenis taekwondo kan taunya gelut kan gitu. Iya. Nah, bisa dijelaskan kalau di karate kan ada kata sama komite. Iya. Ya di taekwondo sendiri seperti apa? Taekwondo itu ada 2 yang dipertandingkan, yaitu Kyorugi. Kyorugi itu pertandingan untuk kelas fat. Oh, fat, ya. Nah, jadi ada kelas fat. Yang kedua yaitu yang dipertandingkan kelas Pomse. Kelas Pomse itu Gerak ya? gerak atau keindahan. Jadi gerak sendiri itu juga individu beregu. Ya, individu beregu ada campuran. Terus Mas Agus itu 4 emas itu berarti dari cabur di Jawa Tengah paling banyak ya? Perolehan medali di Jawa Tengah di seluruh cabur taekwondo peringkat pertama. Peringkat pertama dalam hal ini memang taekwondo mempersiapkan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya medali emas. Oh iya. Bukan perak ya, tapi medali emas yang kita coba. Jadi waktu itu ketum itu menyampaikan kepada tim PON yang diambil bukan perak, tetapi semua harus mendapatkan emas. Iya. Ya, seperti itu. Tapi memang yang endingnya kita dapatkan 4 emas. Peraknya kan 4 ya? 6. Peraknya aman. Dalam kontestasi olahraga apalagi seperti bela diri kan sebenarnya perak pun itu kan peluang menjadi emas. Ya, betul sekali. Itu juga namanya juga sudah final kan? Ya. Gitu kan? Dari 4 emas di PON Papua, apakah itu ada peningkatan dari sebelumnya di PON Jawa Barat? Ya, tentunya ada, karena dari Jawa Barat ada kita mendapatkan 2 emas. Oh, 2 emas berarti ada peningkatannya. Terus kiat-kiat Mas, bisa meningkatkan emas itu yang dilakukan persiapannya, kemudian bagaimana strateginya sehingga bisa mencapai 4 emas dari 2 ke 4 itu. Yang pertama yang kita lakukan yaitu pembenahan organisasi. Jadi organisasi solid dulu. Ya. Yang kedua peningkatan latihan mutu. Jadi kita juga menerapkan latihan yang mana kita juga meningkatkan kepelatihan. Jadi meningkatkan mutu pelatih. Itu terus karena kemarin masa pandemi itu banyak tantangan luar biasa. Di situ bahkan di Dojang Jati Diri aja waktu itu tidak boleh untuk latihan. Ya. Makanya kita sampai menyiapkan strategi latihan. Yang penting setiap hari harus latihan terus. Atletnya harus latihan, tidak boleh berhenti. Pemantauannya seperti apa itu? Jadi kita memang bekerja sama dengan pelatih, terutama di sini pelatih terutama Sabumari, pelatih fisiknya Pak Pendi itu kita berkolaborasi untuk saling memberikan laporan terkait dengan tingkatan atlet itu sendiri. Bagaimana peningkatannya setiap harinya, standarnya bagaimana untuk mendapatkan yang terbaik lah dari pelatih itu, atlet itu. Jadi masalah teknis dan strategi kepelatihan tentunya pelatih sudah sangat memahami ya. Ya. Dan ini pelatihnya ini apakah termasuk yang sama dengan pelatih waktu di PON? Pelatih waktu di PON Jawa Barat itu justru taekwondo itu waktu itu menggunakan pelatih asing. Pelatih asing dari Korea.
Jimbatu itu kalau nggak salah. Terus untuk PON di Papua ini justru kita memakai atau pelatih yang dari Jawa Tengah sendiri. Seperti itu. Jadi kan berarti tidak terlepas dari evaluasi ya, evaluasi hasil dari PON Jawa Barat kemudian kita benahi. Dan tentunya juga tidak terlepas dari kaderisasi apa namanya dengan latihan berjenjang. Iya betul. Nah terus dalam rekrutmen atlet maksudnya untuk melihat atlet ini potensi terus kita genjot, kita peladakan, itu mekanismenya seperti apa? Jadi yang pertama persiapan yang kita lakukan yaitu rekrutan. Rekrutan waktu itu memang didasari dari hasil Porprov. Tapi tidak semata-mata juara di Porprov itu juga bisa masuk pelada. Di dalam seleksi kita juga sangat ketat sekali. Bahkan kita juga panggil untuk juara-juara yang juara 2, 3 untuk melakukan seleksi lagi. Biasanya juga dari kejurnas itu kita panggil semuanya, kita lakukan seleksi secara ketat tentunya. Jadi kita tidak ada titipan atlet atau apapun. Jadi kita benar-benar murni di situ yang mempunyai kualitas yang paling bagus, teknik yang paling bagus, semangat yang paling bagus, itu pasti yang terpilih. Ya. Terus kemudian kalau yang saya tahu dengan taekwondo ini termasuk olahraga terukur juga. Maksudnya terukur itu kan tidak sudah masuk kategori olahraga objektif tidak subjektif. Kalau tidak salah itu kan ada sensor ya. Artinya kalau sudah menggunakan IT, menggunakan analog itu kan tidak bisa subjektivitas basit kan itu. Nah itu seperti apa Mas? Fungsi sensor itu seperti apa? Jadi taekwondo itu memang mengikuti perkembangan zaman. Jadi bela diri yang mengikuti perkembangan zaman, di mana memang taekwondo itu beda dengan bela diri yang lain dengan menggunakan alat-alat yang berbasis IT sensor ya. Jadi dalam dalam menerapkan atau atlet itu bisa memanfaatkan IT itu ya harus belajar juga. Harus ada belajar khusus lah. Tapi itu sensornya dipasang dipasang di badan. Ya, sensornya dipasang di misalkan bugo untuk badan, foot protector. Jadi semuanya ada semua sensor yang dipakai di kalau headset tidak ada ya. Headset nanti dari wasit ya. Jadi lebih ke foot protector, lebih ke hukum. Tapi kalau tendangan yang paling nilainya tinggi itu di badan atau di kepala? Tendangan yang nilainya tinggi itu sebenarnya di kepala. Kepala itu kalau tendangannya itu 1 kali kena kepala itu 3. Tapi kalau sudah pakai puteran itu bisa tambah 1. Makanya muter gitu. Ya itu bisa nambah lagi karena ada teknik tambahan kan. Ya. Cuma tapi di kepala justru malah tidak ada sensornya ya. Tidak ada. Berarti itu kasat mata lah begitu kena dapat nilai kan gitu. Betul sekali. Oke. Sebagai sekretaris umum taekwondo Mas, bagaimana mengelola ini Mas? Atlet Jawa Tengah itu kan banyak. Nah itu pengelolaannya terus database-nya atlet itu yang sudah dilakukan seperti apa? Jadi Pemprov TI Jawa Tengah itu bekerja secara tim. Jadi secara tim, jadi tidak sekedar ini bidang Bimpres, tidak cuma sekedar Litbang, tetapi kesemuanya bersinergi. Dan satu yang kedua selalu dilakukannya evaluasi. Jadi kita tidak serta-merta atlet yang sudah masuk di pelada itu menjadi atlet baku tidak juga. Kalau mereka memang turun dalam arti kualitasnya turun ya pasti akan dilakukan seleksi ulang untuk mengganti atlet yang baru lagi. Seperti ini kalau di taekwondo itu ada super prakadet. Prakadet. Apa itu super prakadet? Super prakadet itu biasanya di bawah usia 5 tahun. Oh iya. Terus prakadet itu 5 tahun sampai 6. Terus kadet itu sudah usia SD ya. Terus nanti ada senior, kejuaraan senior seperti itu. Juniornya ada juga? Ada. Oke, sementara gitu Mas Agus. Oke. Terima kasih, kapan-kapan bisa ngobrol-ngobrol lagi kayak olahraga. Terima kasih. Terima kasih
Pemirsa tetap pantau channel Edi Selalu Hati. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.